他能接触基朗魂体。白衣大人也受了伤，不错。而这一方天地。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-34 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian berhasil mendapatkan martial spirit ketiga yaitu Dewa Rusa. Keberhasilan Chen Tian ini sontak membuat Raja Iblis Langit terbangun dari tidur karena dia sudah menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan. Episode kali ini pun dimulai dengan Tuan Jian yang mengetahui kalau Chen Tian adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh monyet kecil yang berada di pundak dari Raja Iblis Langit. Monyet kecil yang bernama Xiao Mo ini langsung melompat dan menarik-narik rambut dari Tuan Jian karena dia merasa tidak senang. Sontak kejadian ini pun membuat Chen Tian kaget karena ternyata Xiao Mo bisa menyentuh Tuan Jian yang notabene hanya sebuah roh jiwa saja. Xiao Mo juga langsung melompat ke arah Chen Tian dan terlihat dia begitu jinak, tidak seperti ketika dia melompat ke arah Tuan Jian. Momen ini pun membuat Raja Iblis Langit menitipkan Xiao Mo kepada Chen Tian agar bisa ikut dengan Bang MC ke depannya. Pada awalnya Chen Tian merasa ragu kalau dia bisa menjaga Xiao Mo dengan baik, akan tetapi Tuan Jian memberi nasihat agar Chen Tian mau membawa Xiao Mo karena monyet kecil ini mempunyai identitas yang tidak biasa. Raja Iblis Langit juga membenarkan kalau Xiao Mo merupakan monyet yang ditinggalkan oleh seseorang yang mempunyai identitas tidak biasa. Jadi Raja Iblis meminta Chen Tian untuk menjaga Xiao Mo dengan baik. Karena merasa penasaran, Chen Tian pun lekas bertanya kepada Raja Iblis Langit tentang seseorang tersebut. Raja Iblis Langit kemudian menjelaskan semua kejadian dimulai dari 5000 tahun yang lalu, di mana ada seorang praktisi berjubah putih melakukan perbaku hantaman melawan praktisi pemegang pedang iblis hitam. Setelah melalui pertarungan yang sangat panjang dan menggemparkan dunia, pada akhirnya praktisi berjubah putih berhasil mengalahkan praktisi pedang iblis hitam serta membuatnya kabur. Ketika praktisi berjubah putih sedang menyembuhkan luka, Raja Iblis Langit mendatangi praktisi tersebut untuk meminta bantuan agar dia bisa menerobos ke level Iblis Langit. Setelah berhasil menerobos ke level Iblis Langit, praktisi berjubah putih meminta Raja Iblis Langit untuk menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan di tempat ini. Dan yap, benar sekali, orang yang ditakdirkan selama ini adalah King Chen Tian. Tuan Jian sendiri kelihatan cukup kagum karena praktisi berjubah putih berhasil mengalahkan praktisi pedang iblis hitam yang terkenal cukup kuat. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian merasa penasaran tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi 5000 tahun yang lalu. Tuan Jian kemudian berkata ada beberapa hal yang belum bisa diketahui oleh Chen Tian pada saat ini, dan satu hal yang pasti kalau Xiao Mo adalah peninggalan dari praktisi berjubah putih. Raja Iblis Langit pun membenarkan kalau Xiao Mo merupakan hewan yang ditinggalkan oleh praktisi berjubah putih. Selain itu masih ada satu barang lagi yang ditinggalkan oleh praktisi berjubah putih, yaitu sebuah batu nisan.
Beberapa saat kemudian, Chen Tian dan Tuan Jian sudah berada di depan batu yang dipenuhi dengan sebuah tulisan. Tuan Jian sendiri kelihatan bingung karena dia sama sekali nggak bisa membaca satu kalimat pun yang ada pada batu tersebut. Akan tetapi cukup berbeda dengan Chen Tian yang tanpa sadar bisa mengenali semua tulisan di dalam batu tersebut. Tulisan dari batu kemudian bersinar dan membawa Chen Tian kepada ingatan masa lalu yang dimana dia merupakan seorang jenius hebat. Setelah mengingat kejadian tersebut, Chen Tian langsung pingsan karena tak kuasa menahan rasa sakit di dalam kepalanya. Bang MC kemudian kembali terbangun di dalam lautan kesadaran dan kembali bertemu dengan seorang praktisi berjubah putih. Chen Tian pun begitu kaget karena ternyata praktisi berjubah putih yang dia lihat sebelumnya adalah orang dari 5000 tahun yang lalu. Praktisi berjubah putih pun membenarkan hal tersebut dan langsung memberikan buah spiritual kepada Chen Tian. Diketahui buah spiritual ini mampu untuk menaikkan ranah Chen Tian dengan sangat cepat. Setelah memberikan buah spiritual, praktisi berjubah putih berkata kalau di dalam dunia ini banyak sekali sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Chen Tian. Jadi kedepannya Chen Tian harus mencari tahu sendiri tentang semua itu. Sebelum praktisi berjubah putih menghilang, Chen Tian bertanya kenapa dia bisa memahami isi tulisan pada batu nisan dan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepadanya. Akan tetapi praktisi berjubah putih langsung menghilang sembari berkata kalau Chen Tian belum saatnya mengetahui hal tersebut. Setelah kepergian praktisi berjubah putih, Chen Tian pun langsung kagum dengan kekuatan dari buah spiritual. Dia kemudian langsung menyempurnakan buah spiritual tersebut guna bisa secepat mungkin melakukan penerobosan. Penerobosan yang berhasil dilakukan oleh Bang MC kembali menciptakan fenomena langit. 3 martial spirit dari Chen Tian juga langsung keluar dan melihat langsung kalau Chen Tian berhasil melakukan penerobosan ranah. Penerobosan ini tentu saja membuat Raja Iblis Langit kaget karena Chen Tian hanya pingsan tapi sudah bisa menerobos seperti ini. Dia juga mengakui kalau praktisi berjubah putih tidak salah dalam memilih orang. Ternyata di sini Chen Tian juga mendapatkan sebuah cincin di mana dia bisa mengganti pakaian yang dia miliki. Di saat yang sama Raja Iblis Langit bertanya kenapa Tuan Jian sama sekali tidak kaget dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh King Chen Tian. Tuan Jian kemudian berkata kalau dia sudah beberapa kali melihat fenomena ini dari mulai hampir mati karena mendapatkan serangan sampai terjatuh ke dalam jurang, semua itu dilalui oleh Chen Tian yang sampai sekarang masih sehat walafiat. Yap, di sini kita bisa melihat kalau Chen Tian sudah berganti outfit berkat cincin yang dia dapatkan. Bang MC juga bersiap untuk kembali ke klan langit karena hari ini merupakan pemilihan murid gerbang dalam. Saatnya kembali dan membuat kejutan, ucap Chen Tian dengan penuh keyakinan. Bang MC juga berkata kalau Raja Iblis Langit sudah menyelesaikan misinya, jadi dia sekarang bebas untuk pergi kemanapun. Di saat yang sama sebagai ucapan perpisahan, Raja Iblis akan mengutus seseorang untuk mengantar Chen Tian sampai ke klan langit. Pulangnya Chen Tian ke klan langit untuk mengikuti pemilihan murid gerbang dalam sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.